Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bertemu lagi dengan saya Fariha Nailatusy Syarafa pada channel YouTube ini. Pada video kali ini saya akan membahas penggunaan bahasa baku pada surat resmi atau surat dinas. Nah, yang dimaksud dengan bahasa baku, surat resmi ataupun surat dinas itu apa sih? Mari kita simak videonya. Definisi dari bahasa baku. Bahasa baku adalah ragam bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi tentang ilmu pengetahuan. Biasanya sering digunakan dalam kalimat resmi atau ragam bahasa standar, baik itu melalui lisan ataupun tulisan. Selanjutnya, definisi dari surat resmi adalah surat yang biasanya digunakan untuk kepentingan resmi, baik perseorangan, instansi, maupun organisasi. Surat dinas merupakan suatu surat resmi yang dibuat oleh sebuah instansi atau lembaga dengan tujuan keperluan dinas, atau definisi surat dinas yaitu surat yang berisikan permasalahan kedinasan dan biasanya surat ini dibuat oleh instansi atau lembaga. Surat dinas isinya ditujukan untuk keperluan kedinasan, baik itu pemerintah ataupun swasta, karena fungsi kedinasan tidak hanya berlaku di pemerintahan, akan tetapi berlaku juga di instansi atau lembaga swasta. Biasanya, isinya berupa urusan seperti penyampaian pengumuman, pemberian suatu izin, pemberian tugas, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam tata persuratan dinas. Yang pertama terdapat pemilihan kata. Pilihan kata merupakan proses menentukan kata yang tepat dan sesuai untuk menyampaikan maksud dan tujuan kepada pendengar atau pembaca, baik secara lisan maupun tulisan. Ketepatan dan kecocokan kata sangat berperan dalam mengungkapkan maksud dengan jelas. A. Kata yang baik atau baku adalah bentuk kata yang dianggap benar secara normatif dalam suatu bahasa. Artinya, kata-kata tersebut mengikuti aturan ejaan, tata bahasa, dan penggunaan yang telah ditetapkan secara resmi oleh lembaga atau otoritas bahasa yang berwenang. Dalam konteks bahasa Indonesia, kata baku merupakan kata-kata yang penulisan dan pengucapannya mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, yaitu sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI, atau yang dulunya disebut sebagai ejaan yang disempurnakan atau EYD. B. Kata yang lazim. Untuk surat resmi, hendaklah dipilih kata-kata yang lazim, yaitu kata yang sudah dikenal. C. Kata yang cermat. Dalam penulisan surat dinas, hendaknya dapat memilih kata dengan tepat serta sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan dalam surat. D. Ungkapan idiomatik. Unsur-unsur dalam ungkapan idiomatik sudah tetap dan senyawa. Karena itu merupakan unsur-unsur, maka tidak diperbolehkan ditambahi, dikurangi, ataupun dipertukarkan. Contoh dari ungkapan idiomatik yaitu sesuai dengan, berhubungan dengan, sehubungan dengan, bersamaan dengan. E. Ungkapan penghubung. Dalam bahasa Indonesia, terdapat dua ungkapan penghubung atau konjugasi, yaitu intrakalimat dan antarkalimat. Intrakalimat adalah konjungsi yang letaknya di dalam satu kalimat yang sama. Konjungsi ini menghubungkan kata, frasa, atau klausa di dalam satu kalimat yang sama. Biasanya terletak di tengah-tengah kalimat. Sementara antarkalimat merupakan ungkapan penghubung yang letaknya di antara dua kalimat. Biasanya diletakkan di awal kalimat dan disertai dengan tanda koma. F. Ungkapan yang bersinonim. Ungkapan-ungkapan yang bersinonim
tidak digunakan sekaligus dalam surat dinas. Karena penggunaan dua kata sekaligus merupakan penulisan yang mubazir, atau disebut juga dengan pemborosan kata. Dan G, kata-kata yang bermiripan. Menggunakan kata-kata yang bermiripan atau sinonim dalam surat resmi membuat tulisan lebih variatif, jelas, dan profesional. Namun, penggunaan kata yang bermiripan harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan kesalahan dalam penafsiran. 2. Penerapan ejaan yang disempurnakan. Penulisan surat dinas sebaiknya menguasai kaidah-kaidah ejaan yang terdapat dalam Buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. 3. Penyusunan kalimat. Kalimat yang dipakai dalam surat dinas sebaiknya berupa kalimat efektif, yaitu kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, singkat, dan enak dibaca. Kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa adalah kalimat yang tidak menyimpang dari kaidah yang berlaku. Kalimat yang baik memenuhi unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan. Sedangkan kalimat yang singkat adalah kalimat yang tidak bertele-tele. 4. Penyusunan alinea atau paragraf. Alinea adalah kelompok kalimat yang saling berhubungan satu sama lain dalam membentuk satu kesatuan yang utuh. Alinea mengandung satu pikiran utama dan satu atau beberapa pikiran penjelas. Alinea dituangkan dalam surat agar isi surat dapat dipahami dengan mudah. Dalam surat dinas terdiri dari 3 bagian alinea, yaitu alinea pembuka, alinea inti, dan alinea penutup. Pada alinea pembuka mempunyai sifat dan tujuan membuka dan menghantar karangan atau menghantar pokok pikiran dalam suatu bagian karangan. Oleh karena itu, sifat dari alinea ini harus menarik minat dan perhatian pembaca, serta sanggup menyiapkan pikiran pembaca kepada apa yang akan segera diuraikan. Selanjutnya, alinea inti. Alinea ini terletak di antara alinea pembuka dan alinea penutup. Alinea ini merupakan inti dari permasalahan yang disampaikan. Dan terakhir merupakan alinea penutup. Alinea penutup ditujukan untuk menutup dan mengakhiri sebuah tulisan. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila terdapat kekurangan. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat memberikan manfaat dan wawasan baru bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.